semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku mau membahas hal yang ringan-ringan tapi seru karena ini menyangkut berat badan. Ayo, siapa yang sudah tahu berat badan kalian tuh idealnya berapa dan gimana cara untuk mendapatkan berat badan ideal? Tapi sebelumnya subscribe dulu ya YouTube channel Roy and Sarah, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi seperti ini. Tanpa lama lagi, yuk langsung kita bahas. Halo, Dr. Sarah di sini. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, semuanya sudah tahu belum sebenarnya berat badan ideal kita tuh berapa sih gitu ya? Karena banyak yang tanya tuh, kalau aku lagi periksa pasien kan aku pegang pasien MCU ya. Terus berdasarkan tinggi badan, berat badan, aku bilang, oh bapak, ibu atau mbak, mas berat badannya udah berlebih nih gitu. Loh kok iya dok, perasaan saya kayaknya oke-oke aja nih badannya. Ternyata kalau kita lihat itu dari tinggi badan, berat badan sudah masuk kategori yang mungkin overweight atau obesitas. Nah, gimana cara menghitungnya? Jadi ada yang namanya indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh itu ada beberapa kategorinya, yaitu ada yang dinamakan underweight atau dia terlalu kurus ya. Terus yang kedua normal ya, berat badannya ideal. Yang ketiga ada yang namanya overweight atau kelebihan berat badan. Dan yang keempat ada obesitas. Nah, obesitas itu ada dibagi menjadi obesitas 1, obesitas 2 gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi, kita harus menghitung dari berat badan kalian, hitungannya dalam kilogram, kemudian dibagi dengan tinggi badan kalian dalam meter kuadrat. Misal, nih ya, berat badan kita pakai contoh sendiri yaitu 50 kg. Ya, kemudian tinggi badanku itu 150 cm. Nah, masukin deh ke rumusnya. 50 kg dibagi, karena tinggi badanku 150 ya cm, harus ubah jadi meter, yaitu 1,5 kuadrat. Nah, nanti akan didapatkan angka yaitu 22,2. Nah, apa sih artinya? Tadi kan aku sudah menyebutkan ada beberapa kategori. Nah, underweight itu hitungannya adalah di bawah 18,5. Ya, kemudian kalau ideal itu antara 18,5 sampai 22,9. Oke, kalau misalnya overweight itu di atas 23 ya, 23 sampai 24,9. Nah, sedangkan obesitas jika lebih dari 25. Nah, tadi hitunganku 50 kg dibagi 1,5 meter kuadrat itu adalah 22,2. Jadi, aku masih dalam hitungan ideal atau normal. Nah, coba deh kalian hitung sendiri, nanti sharing ya di kolom komentar kalian masuk kategori apa. Kalau misalnya kalian itu masuk ke kategori underweight, berarti selama ini kalian tuh kurang antara kalori yang masuk dari makanan, minuman, dan dari pekerjaan atau aktivitas kalian sehari-hari. Jadi harus ditambah ya. Kemudian kalau misalnya kategori kalian itu ternyata overweight atau bahkan obesitas, maka sudah terjadi kelebihan kalori. Kalori dari makanan ternyata jauh lebih banyak dibandingkan aktivitas fisik kalian. Mungkin kalian makan 3 kali sehari plus 3 kali snack gitu ya, belum lagi kopi ataupun minuman manis, makanan manis lainnya gitu ya. Ternyata kalian pekerjaannya mungkin cuman back office gitu ya, cuman jalan santai, jalan untuk ke tempat parkiran, kemudian pulang naik motor terus gitu. Dan habis itu olahraganya juga jarang banget, mungkin bisa cuma 1 kali atau 2 kali sebulan gitu ya. Jadi itu kalian harus menurunkan lagi kalorinya sehingga at least bisa sama dengan kalori yang terbuang dari pekerjaan atau aktivitas kalian. Bahkan mungkin kalian bisa lebih lagi banyak mengurangi makanan atau minuman yang masuk sehingga kalorinya jauh lebih sedikit atau yang kita sebut dengan kalori defisit. Nah, sekarang aku akan kasih tahu kalian berapa berat badan idealku. Ya, berat badan ideal kalian gitu ya. Ini ada yang namanya rumus Broca. Nah, rumus Broca ini dibedakan antara untuk laki-laki dan untuk wanita. Nah, mungkin kalian ada yang sudah pernah dengar cara simpelnya, yaitu tinggi badan dikurangi 100 ya. Jadi kalau tinggi badan kalian 170 dikurangin 100 ya berarti
70 kg gitu ya berat badan kalian. Tetapi ini harus dikurangin lagi untuk laki-laki 10%-nya dari hasil yang pertama tadi gitu. Jadi 70 dikurangin 10% dari 70 berapa? 7. Berarti sampai 63 kg itu berat badan idealnya. Ya, kalau untuk perempuan bisa diturunkan lagi sampai 15%-nya gitu ya. Oke semua, jadi itu tadi mengenai indeks massa tubuh. Kalian sudah tahu ya cara menghitungnya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kalian juga sudah tahu kalian masuk ke dalam kategori apa, dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara menghitung berat badan idealnya kalian tuh berapa. Oke deh, sampai segitu dulu video aku mengenai ini. Nanti kita akan lanjut ke topik-topik yang lebih seru mengenai diet ya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like, share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka pun tahu berat badan ideal mereka. Oke, see you on the next video. Bye, God bless you.